Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sobahan Liza. Saya Siti Nur Hidayati. Kami dari perwakilan kelas 11 IPS akan mewawancarai narasumber yang pertama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya perwakilan dari Madrasah Alia Nuriyah ingin bertanya tentang perkembangan Islam di masa sekarang. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Ahmad Syukur, umur 52. Saya ingin bertanya, bagaimana awal berdirinya masjid ini, Bapak? Ya. Kalau awal berdirinya mungkin saya kurang tahu ya, tapi kalau mulai merehab itu insya Allah mulai tahun 95. Pada waktu malah ada apa itu instansi aparat bersama ABRI dulu tuh. Kepolisian ABRI yang ikut membantu yang itu. Baik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang perkembangan Islam di masa sekarang? Kalau perkembangan Islam pada zaman saya itu insya Allah itu boleh dikatakan pesat ya, pesat. Masalahnya dengan adanya informasi lewat digital ya, itu mungkin dengan digital itu tambah besar, tapi ya gitu kurang menampakkan organisasi-organisasinya itu tidak seperti dulu. Menurut Bapak, bagaimana remaja sekarang tentang berperilaku dan apakah sesuai dengan ajaran Islam? Insya Allah kalau remaja sekarang itu sudah sesuai, ya, sudah baik terus. Makanya masalahnya itu ada saling menghargai ya antara sesama kelompok sama etnis ya, mungkin ada sebagian yang tidak berpengaruh dengan dengan adanya modernisasi zaman sekarang. Tapi kalau semestinya kalau sesungguhnya mereka sekarang itu bagus. Jadi menurut Bapak seperti itu perkembangan Islam di masa sekarang? Iya, baik. Pesat Islam itu berhubung adanya era digital ya, era digital itu kan ada kadang-kadang terprovokasi. Nah, kadang-kadang ya ada yang kalau kita sensor remaja ini kan kalau sudah sensor bisa nyensor itu baik. Buktinya sekarang ya di sinilah di tempat ini situ saya kompas sekali remajanya, sekali ketuk langsung keluar semua masalah bangunan ini. Baiklah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami dan juga teman-teman untuk wawancara hari ini. Ya, sama-sama kita juga bisa, alhamdulillah bisa membantu adik-adik tugas sekolah ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan adik-adik juga, wawasan saya sebagai orang awam masalah pendidikan. Ya, sama-sama terima kasih. Perkenalkan, saya Faiko Torosita dan saya Melia Dwi Kartika. Kami akan mewawancarai narasumber yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Saya nama lengkap Imam Sujoni. Umur berapa kalau boleh saya tahu? Kalau kelahiran saya 61, berarti umur berapa? 62 ya. Umurnya 62. Maaf Bapak, sedikit mengganggu waktunya. Saya dari perwakilan MA Nuriyah ingin bertanya tentang pembaruan Islam di kalangan tokoh agama. Kalangan tokoh agama terkait dengan pembaruan Islam kan ini di daerah pedesaan ya. Di daerah pedesaan itu kadang-kadang kurang begitu mengenal ya agama itu, dalam arti ya Islam yang bagaimana itu ya, pokoknya kegiatannya setiap harinya
ya sholat, mungkin tahlil dan lain sebagainya. Ya kalau di kalangan anak remaja menengah itu kadang-kadang anak-anak mengetahui tentang masalah Islam itu kadang-kadang kan dari YouTube ya, dari Google kadang-kadang ya. Itu pun kadang-kadang sebetulnya hati-hati, karena apa? Kalau Islam gurunya dari YouTube atau mungkin dari apa? Dari Google, itu kadang-kadang kan kurang dipertanggungjawabkan. Kecuali Gus Baha ya. Karena apa? Kita kan kenal sekarang Islam di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya diserang oleh Islam yang radikal itu loh. Islam radikal itu kadang-kadang apa ya, Islam yang tidak toleransi terhadap lingkungan kita. Yang kita selama ini kan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan ya, yang sering kita lakukan ketika ada orang yang meninggal dan lain sebagainya itu ya. Itu dengan adanya Islam yang katakan mungkin yang datang dari luar yang membawa itu, kadang-kadang mereka yang radikal maksudnya itu kadang-kadang kan mengharam-haramkan seperti itu. Nah oleh karena itu ya, saya secara pribadi, karena saya ini adalah warga NU dan saya juga termasuk pengurus dari NU, antisipasi itu. Jadi kan ada, mohon maaf mungkin kalau kita sebut ada Islam yang Wahabi kan, itu yang sangat berbahaya, mengharam-haramkan kegiatan-kegiatan kita. Makanya saya juga kepada warga juga mengajak melalui organisasi ya, yang mungkin kita kenal kalau di desa itu ada istilahnya itu di ranting itu ada Lailatul Istima. Jadi di Lailatul Istima itu malam berkumpul, yang itu mengkaji kitab-kitab yang masih ya yang tradisional, kitab-kitab yang tradisional itu dalam rangka untuk membentengi. Ya, karena apa? Kalau kita bicara Islam yang modern, ini saya juga kadang-kadang yang dimaksud modern bagaimana? Apakah Islam yang katakan mungkin sudah pondasinya kuat, tapi bagaimana agar supaya Islam ini tetap kuat, tetapi tidak apa ya, menghilangkan yang ada, tapi bagaimana mengajak orang agar supaya Islamnya itu lebih kuat kan gitu ya. Baik, mungkin menurut Bapak bagaimana pergaulan remaja sekarang dalam agama? Ya, di pergaulan kalau saya memahami, mohon maaf saya ini kebetulan hidup di sini lama. Kemudian setelah saya mondok kurang lebih 9 tahun kembali lagi ke desa. Ini kan saya tahu perkembangan persis di sini. Alhamdulillah. Kalau dulu saya yang pernah saksikan itu banyak minum-minuman keras ya di sekitar lingkungan sini yang berkelompok itu ya. Sekarang nyaris sudah tidak ada. Termasuk juga mungkin kalau di bulan-bulan Ramadan itu kan kadang-kadang ada remaja-remaja yang tadarus di masjid. Tapi dulu ada ketika sebagian ada yang di masjid, mereka yang tidak di masjid itu banyak kadang-kadang melakukan perbuatan termasuk ya yang dilarang, minum-minuman keras di Simpang 3. Tapi sekarang sudah tidak ada. Itu alhamdulillah. Jadi dan lagi alhamdulillah kalau di sini anak-anak remaja masjid itu di bulan Ramadan itu menghidupkan masjid. Artinya berkumpul di masjid sampai jam 3. Itu sudah biasa kalau di sini ya. Mulai dari anak yang SD, kemudian yang mungkin SMA, SMK, SLTA ya, SMP, SLTA itu berkumpul di masjid. Itu alhamdulillah, itu menurut saya perkembangannya beda dengan
ya zaman-zaman yang dulu, yang di sekitar kita di desa ini insya Allah itu masih banyak yang positif-positif ketimbang yang negatif itu. Ya, terima kasih Bapak waktunya karena telah mau kami wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Puji Lestari. Dan saya Rohmatun Nazila. Kami akan mewawancarai narasumber yang ketiga. Ibu, mohon mengganggu waktunya sebentar. Saya perwakilan dari MA Nuriyah ingin mewawancarai tentang modernisasi pembaruan Islam. Maaf, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Sofi, nama saya Sofiatul Umaroh, tapi di sini saya biasanya dipanggil Ibu Sofi. Kalau boleh tahu umur berapa? Umur saya sudah 50, Mbak, setengah abad ini. Kapan didirikan TPQ ini? Kalau mulai dari awal sekitar tahun, kalau yang sudah resmi ya sudah mendapatkan izin operasional kita sekitar tahun 2015. Terus tapi kalau kita ngawali ya mulai tahun 2005 sudah kita mulai. Tapi sudah mulai banyak itu ya 2015 itu sudah kita mengajukan izin operasional sudah gitu. Kalau boleh tahu tujuan Ibu mendirikan TPQ ini apa? Ya tujuannya saya kira kalau TPQ kan Taman Pendidikan Al-Quran, yang jelas kita mendirikan ini kan li'ila'i kalimatillah, untuk berjuang memperjuangkan agama Allah dimanapun, karena Al-Quran, karena pendidikan Al-Quran itu kan sebagai pedoman. Jadi Al-Quran itu harus dijaga. Jadi yang paling penting untuk menjaga Al-Quran diantaranya adalah dengan cara mengamalkan atau menjaga Al-Quran dengan ilmu-ilmunya. Jadi tujuan kita di sini adalah ya untuk melestarikan Al-Quran dengan cara yang benar gitu. Bukan hanya cara teori tapi juga prakteknya. Bagaimana tanggapan Ibu tentang modernisasi pembaruan Islam di masa kini? Ya, ini Mbak ya, modernisasi itu kan berarti memodernkan ajaran Islam ya. Itu sebenarnya kalau ajaran Islam mulai dulu hingga sekarang tuh tidak pernah ada yang modern dan lama atau lawas atau modern dan lain sebagainya. Tapi yang namanya ajaran Islam itu tidak pernah berubah, tetap sama, tetap semua dasar-dasarnya adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas lah itu. Cuman saat ini kenapa kok jadi modernisasi, itu bukan ajarannya yang modernisasi tapi cara pembelajarannya itu dengan cara yang lebih modern. Karena apa? Karena pengaruh adanya informasi yang global dengan datangnya sosial media. Kalau dulu masih televisi itu sudah bisa mendapatkan informasi yang global. Sekarang apalagi ditambah dengan adanya Android yang menyebabkan lebih kompleks lagi. Ada pengaruh daripada sosmed ini sehingga menjadikan orang-orang itu menjadi berpikiran modern. Tapi kalau Islamnya tetap Islam tetap Islam, cuman sistem dan orangnya itu yang menjadi modern karena adanya pengaruh global yang ditimbulkan baik dari sosmed maupun media-media yang lain itu. Bagaimana cara pengajar di sini untuk menerapkan ajaran Islam murid-murid TPQ? Oh ya, kalau di sini cara penerapan Islam di samping kita memberikan teori, tapi kita juga memberikan contoh dan juga praktek. Jadi praktek misalkan kalau kita di sini kan ajaran Islamnya seperti misalkan kan kita juga ajarkan selain Al-Quran kan kita juga ajarkan ibadah-ibadah yang lain, itu kita praktekkan setiap hari apa gitu praktek. Juga berjamaah itu kan juga termasuk praktek. Mengaji Al-Quran, tadarus itu juga termasuk praktek. Jadi cara pengajarannya kita di samping dengan cara kita talaki atau kita menuntun kepada para santri, tapi juga kita itu memberikan contoh dan praktek gitu.
Terima Terima kasih kasih. untuk wawancaranya.